Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Pinta Astuti dalam mata kuliah analisis struktur. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar aplikasi metode cross untuk portal bergoyang. Mari segera kita mulai. Nah, portal bergoyang ini bisa kita sebut sebagai sideway frame, gitu ya. Kalau portal tidak bergoyang pada sesi sebelumnya telah kita bahas, namanya adalah non-sideway frame. Nah, apa bedanya portal bergoyang dan tidak bergoyang? Jadi kalau portal tidak bergoyang, kemarin kan Anda punya portal gitu kan, tumpuannya jepit-jepit, kemudian diberikan penahan yang ada di ujung ini ya. Jadi portal itu tidak bisa bergoyang, tidak bisa memiliki displacement akibat beban yang terjadi karena adanya penopang ini ya. Tetapi apabila penopang itu kita hilangkan, maka apabila struktur portal ini diberikan beban, maka akan terjadi suatu displacement yang bentuknya nanti tergantung dari beban yang bekerja. Nah, kita mulai dulu dengan single frames atau portal satu tingkat. Nah, kita bisa bayangkan bila ada suatu portal ya, portalnya ABCD, kita berikan beban titik P di sini ya, di sini. Kemudian apa yang akan terjadi? Ternyata terjadi perubahan bentuk akibat beban P. Yang paling mudah kita lihat adalah di sini ya, di join B itu akan terjadi defleksi atau displacement gitu ya, displacement sebesar delta. Begitu juga di C juga akan terjadi suatu perubahan posisi sebesar delta. Nah, di dalam metode cross ini akan lebih baik apabila kita mengasumsikan portal yang kita analisis ini, yang sebelah kiri, ini sama dengan portal yang pertama ditambah portal yang kedua. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah suatu portal biasa ya, portalnya menjadi portal no sideway atau portal tidak bergoyang. Portal tidak bergoyang yang ditandai dengan adanya tumpuan di C yang dia akan menahan goyangan atau menahan delta yang terjadi, kemudian ditambah dengan artificial joint remove. Jadi untuk yang portal bergoyang. Portal bergoyang di situ kita berikan simbol R aksen gitu ya. Dia akan bergoyang ke kanan seolah-olah ditarik suatu gaya R aksen ke kanan. Nah, kita juga tidak boleh lupa bahwa di situ nanti akan ada muncul koefisien C1 gitu ya. C1 karena dia goyangannya satu arah ya. Jadi portal bergoyang kita yang sebelah kiri ini, single frames ini akan sama dengan hitungan portal yang pertama, portal tidak bergoyang yang telah kita pelajari pada sesi sebelumnya, ditambah portal bergoyang sebelah kanan yang seolah-olah dia ditarik oleh suatu gaya titik R di ujung C. Karena kita bisa membayangkan apabila ada suatu portal yang kita tarik di sini, di C, dia akan menimbulkan defleksi yang kira-kira sama seperti portal yang kita idealisasikan. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, portal bergoyang itu akan sama dengan artificial joint applied ditambah dengan artificial joint remove. Nah, nanti jumlahnya itu harus
0 gitu ya. Jadi 0 sama dengan R ditambah C1 itu koefisien yang artificial join remove ditambah dengan R aksen. Nah, mari kita akan lanjutkan penjelasan kita tentang ini. Nah, tadi kalau pada portal satu lantai, sekarang kita lanjutkan untuk multi-story frames atau portal yang lebih dari satu tingkat. Nah, kita misalkan kita akan memiliki portal 2 tingkat ya, seperti yang ada di dalam slide Anda yang ini. Portal 2 tingkat itu dibebani oleh 4 buah beban titik P1, P2, P3, P4 gitu ya, yang arahnya Anda bisa lihat ya, P1, P2 itu horizontal, kemudian P3 dan P4-nya vertikal. Nah, kita bisa memecah elemen-elemen apa saja yang berkontribusi terhadap perilaku portal 2 lantai yang ada di atas. Jadi yang pertama adalah kita mengasumsikan sebagai portal tidak bergoyang gitu kan, tidak bergoyang. Kalau portal tidak bergoyang berarti di setiap sendi yang ada di setiap join yang ada di sini kita berikan tumpuan yang dia akan menahan gitu ya. Tumpuan itu memiliki reaksi R1 dan R2. Nah, kemudian struktur yang kedua adalah yang R2. R2 itu adalah yang atas, itu kita jadikan seolah-olah menjadi beban ke kanan. Kemudian R1 di sini ya, R1 ya, R1. Kemudian ada juga koefisien yang pertama ya, koefisien yang pertama itu akibat adanya defleksi yang di lantai pertama ya, di sini ya, Anda lihat bedanya. Kemudian ditambahkan juga defleksi yang terjadi itu di lantai yang atas, di tingkat yang paling atas. Jadi bedanya untuk struktur yang kedua ini, displacement yang terjadi adalah di sini ya, di lantai yang pertama. Kemudian kalau yang struktur ketiga, itu displacement yang terjadi adalah yang di tingkat kedua. Jadi saya ulangi lagi, untuk portal 2 lantai, struktur kita yang atas ini akan sama dengan yang pertama, portal tidak bergoyang dengan memberikan tumpuan di ujung tingkat ini ya. Jadi yang dia akan menahan beban sehingga tidak terjadi displacement. Kemudian ditambah displacement yang terjadi di tingkat pertama. Dan yang terakhir ditambah dengan displacement yang terjadi pada tingkat yang paling atas. Nah, kita memiliki persamaan 2 buah gitu ya, 2 buah ya. Itu nanti kalau dijumlahkan sama dengan 0 ya. 0 sama dengan R2. R2 itu ini ya, R2 ditambah dengan koefisien yang pertama C1 dikalikan R2 aksen. R2 aksen itu adalah reaksi pada elemen struktur yang kedua ditambah C2 dikalikan R2 double aksen gitu ya. Jadi yang ketiga. Jadi kalau Anda bayangkan ini, bagian yang atas ini kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ini untuk tingkat kedua. Tingkat 2. Kemudian begitu juga gaya-gaya yang terjadi pada tingkat yang sama ini kalau dijumlahkan sama dengan 0 gitu ya. Berarti di sini ada R1, ada R1 aksen dikalikan C1, ada R1 aksen double aksen, R1 double aksen dikalikan C2. Ini berlaku untuk tingkat yang pertama, tingkat 1. Nah, Anda harus mengingat-ingat kedua persamaan. Nah, nanti gimana kalau misalnya Anda punya portal yang misalnya banyak tingkat ya, banyak tingkat. Nah, ini tingkat 1, 2, 3, 4 ya, berarti nanti di sini akan ada 4 persamaan. Ya. 4 persamaan. Tentu saja hitungannya akan menjadi lebih rumit.
Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke contoh untuk portal bergoyang gitu ya. Jadi kita di sini memiliki portal sederhana, tumpuannya jepit ya di A dan di D. Kemudian tingginya adalah 5, lebarnya adalah 4 meter. Kita diminta menggunakan metode momen distribusi atau metode cross untuk menentukan seluruh reaksi tumpuan yang terjadi, dan kita diminta menggambarkan SFD, BMD, dan bentuk defleksi yang terjadi akibat beban. Dengan catatan EI-nya adalah konstan. Oke, kita langsung lihat bagaimana langkah penyelesaiannya. Nah, tadi akibat portal bergoyang gitu ya, portal bergoyang itu kita bisa mengidealisasikan portal bergoyang itu sebagai struktur yang pertama ditambah struktur yang kedua. Struktur yang pertama itu adalah kita mengaplikasikan join ya, join C gitu ya. Join C sehingga menjadi portal tidak bergoyang. Ditambah dengan apabila joinnya kita hilangkan akan menjadi portal bergoyang. Nah, di sini kita memiliki satu buah persamaan ya, karena hanya satu tingkat. Satu tingkat persamaannya adalah gaya-gaya yang terjadi pada elevasi ini sama dengan 0 gitu ya. Berarti R itu reaksi akibat tumpuan yang ada di C, reaksinya berbentuk gaya horizontal ya kalau kita lihat dari sini ya, dari sini. Kemudian ditambah dengan koefisien yang pertama dikalikan R aksen itu sama dengan 0. Kita ingat-ingat persamaan ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi mengecek pada elemen portal yang pertama, yaitu pada portal tidak bergoyang, yang memiliki perhitungan sama seperti pada yang telah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Jadi yang pertama kita cek dulu fixed end moment atau momen primernya. Akibat beban titik 16 kN, kita memiliki fixed end moment yang ada di dalam elemen ini ya. Jadi kalau kita punya elemen seperti ini, kemudian kita berikan beban 16 kN, nanti Anda cek di dalam tabel akan memiliki fixed end moment, yang rumusnya adalah PA kuadrat B dibagi L kuadrat, yang kanan juga ya, P B kuadrat A dibagi L kuadrat. Nanti Anda bisa hitung ininya ya. Nah, ternyata fixed end moment untuk yang sebelah kiri, hasilnya adalah 10,24, yang kanan 2,56. Nanti Anda cek lagi. Nah, Anda harus ingat-ingat di sini ada reaksi tumpuan R ya, reaksi tumpuan yang pura-pura kita letakkan di situ atau kita sebut sebagai artificial join. Jadi R di situ kita cari. Kemudian berdasarkan prinsip kesetimbangan, Anda bisa menghitung sigma fx sama dengan 0 dengan asumsi kalau ke kanan adalah positif. Jadi di situ ada AX plus DX plus R sama dengan 0 gitu ya. AX itu adalah reaksi tumpuan arah X, jadi yang di A itu kan Anda masih ingat kalau ada di situ jepit akan punya 3 macam reaksi ya, reaksi gitu kan, 3 macam reaksi ya, ada horizontal, vertikal, dan momen gitu ya, misalnya seperti ini ya, misalnya DX itu adalah reaksi tumpuan di D arah X, kemudian R adalah reaksi tumpuan
artificial join yang kita buat itu harus sama dengan 0. Jadi AX itu yang ini, DX itu yang ini. Ini AY, ini adalah DY. M A dan M D. Nah, nanti Anda cek lagi. Nah, kemudian kalau sudah, Anda sekarang harus fokus pada struktur yang atas nih, yang atas. Jadi tadi fixed end moment sudah, persamaan kesetimbangan sudah, R-nya tadi bisa kita hitung. Sekarang kita lihat carry over faktor gitu ya. Jadi faktor pelimpahan. CO-nya berapa? Untuk yang B ke C itu 0,5, yang C ke B itu 0,5 ya, sama. Kemudian yang B ke A itu 0,5, yang C ke D 0,5. Nah, setelah itu kita lakukan distribusi menggunakan tabel ya, tabel untuk cross. Tabelnya isinya apa saja kolomnya ya. Berarti Anda punya di sini kalau portal itu Anda punya A, B, C, D. A dan D itu adalah tumpuannya, B dan C adalah join gitu ya. Join. Kemudian distribution faktornya. Distribution faktor Anda bisa menghitung kalau DF untuk A dan D itu sama dengan 0 karena dia jepit ya, jepit. Kemudian untuk DF BA misalnya, DF BA, kan Anda bisa hitung KBA, BA ya, BA di sini ya, berarti KBA ditambah dengan KBC. Nah, nanti kan Anda tahu ya kalau K untuk tumpangnya jepit-jepit itu adalah 4 EI dibagi L gitu kan. Kalau ini 4 EI dibagi L, yang ini 4 EI dibagi L kan hasilnya pasti setengah atau 0,5. Nah, makanya di sini DFBA-nya 0,5, DFBC-nya 0,5, CB sama CD juga sama ya, 0,5. Nah, kemudian kita masukkan fixed end moment ya, FEM-nya. Tadi 10,24 dan min 2,56 yang ada di B dan C. Yang ini ya, fixed end moment-nya. Nah, kemudian dari situ kita harus membuat area yang di dalam kotak ini menjadi 0 ya. Menjadi 0. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan distribution faktor. Setengah dikalikan lawan dari 10,24, berarti setengah dikalikan min 10,24, hasilnya min 5,15. Min 5,15 juga sama yang ke BC. Kemudian yang di join C, di sambungan C, Anda punya fixed end moment min 2,56. Berarti Anda harus mengalihkan distribution faktornya, DF-nya 0,5 dikalikan lawan dari min 2,56, 1,28. Jadi yang ada di dalam kotak ini harus jumlahnya 0. Nah, kemudian kita menghitung selanjutnya, CO-nya, carry over faktornya tadi kan 0,5 ya, berarti CO itu adalah gaya yang dilimpahkan. Jadi untuk ke BA, BA kan tadi 0,5 ya, tapi AB-nya nggak ada gitu ya. Adanya BA, BC, CB, CD gitu ya. Jadi dari B ke A itu setengahnya, 0,5 kalinya. Min 2,56. Kemudian yang dari B ke C itu juga sama ya, setengahnya. Kemudian yang dari C ke B juga setengahnya, yang dari C ke D juga setengahnya. Nah, begitu terus ya, begitu terus Anda lakukan gitu ya. Ini Anda lakukan, Anda nolkan di sini sampai Anda mendapatkan sigma momennya.
Jadi ini ketika Anda jumlahkan ini di B dan di C ini sama dengan 0. Ya, nanti Anda juga bisa misalnya setelah 2 kali mendistribusikan, Anda hitung sigma momennya sama dengan 0 atau tidak di join B atau C. Jadi syaratnya sigma momen di B dengan sigma momen di C itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi masing-masing 0 ya, masing-masing 0. Itu indikasi bahwa tabel Anda, tabel cross Anda ini sudah betul. Nah, kalau sudah, kemudian kita masuk ke free body diagram. Free body diagram yang ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Tadi kan ada BA, momen BA kan min 5,78 ya, berarti dia arahnya ke searah jarum jam ya, 5,78. Kemudian CB adalah untuk CB Anda punya 2,72 ya, 2,72 yang ini. 2,72. Nah, setelah itu kemudian Anda bisa menghitung AX-nya ya, AX-nya. Karena tadi yang 2,88 ini yang A, ini adalah momen di reaksi tumpuan A, kemudian 1,32 itu yang ini. Kemudian Anda bisa menghitung AX-nya. AX-nya gimana caranya ya? Berarti 2,88 ditambah dengan atau dikurangi dengan 5,78 dibagi 5 gitu ya. Ini juga sama. Nanti Anda cek lagi mencari kayak yang itu. Nah, setelah itu kemudian kita menggunakan tadi ya prinsip kesetimbangan tadi ya. Setelah kita dapatkan AX dan DX tadi pada slide sebelumnya kita sudah dapatkan sigma fx sama dengan 0 gitu kan. Sigma fx sama dengan 0 itu AX reaksi A arah X ditambah dengan DX ditambah R sama dengan 0 gitu kan. Dengan 0. Nah, dari situ kita bisa menemukan besarnya R itu berapa. R kan tadi ini ya, R itu adalah reaksi dari join yang kita misalkan ada di situ atau artificial join. Ternyata setelah dihitung R-nya sama dengan min 0,92. Arahnya ke kiri karena minus. Arahnya ke kiri. Nah, kemudian tadi untuk yang perhitungan struktur pertama kita sudah selesai, kita masuk ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua. Atau pada saat artificial join-nya kita hilangkan atau kita remove gitu ya. Kemudian kita langkah yang pertama adalah fix end moment. Jadi karena A dan B itu terjadi displacement gitu ya, displacement sebesar delta dan AB, DC memiliki EI dan L yang sama, kemudian kita bisa mengasumsikan fixed end moment-nya adalah 100 gitu ya. Kita asumsikan fixed end moment-nya di situ adalah 100. Kemudian 100-nya berarti ada di sini ya. Ini fixed end moment yang kita asumsikan. Kemudian kita menggunakan persamaan kesetimbangan dengan sigma fx sama dengan 0. Masih sama juga tadi ya, AX plus DX plus R aksen sama dengan 0. Nah, bedanya yang tadi R, yang di sini adalah R aksen. AX itu kan tadi kita punya reaksi seperti ini ya, reaksinya kan ada 3. AX, DX. AX, DX-nya kita bisa cari. Oke, kemudian setelah itu kita buat fokusnya adalah di struktur yang atas ya, struktur yang atas dengan fix end momennya ini ya, kita asumsikan 100-100 tadi. Kemudian carry over factornya 0,5 sama ya, jadi yang ada pelimpahan itu dari B ke A, B ke C, C ke B, dan C ke D 0,5 besarnya.
Kemudian kita masuk ke tabel moment distribution ya, distribution. Atau tabel cross-nya. Masih sama ABCD-nya, kemudian distribution faktornya 0 untuk A dan D masih sama, yang B dan C semuanya sama 0,5. Nah, kemudian fixed end momennya ini tadi yang kita asumsikan semuanya besarnya adalah 100 gitu ya. Tapi fixed end moment bukan lagi di batang BC, tetapi yang ada di batang AB dan CD. Nah, sekarang setelah itu kita distribusikan ya, yang di dalam kotak ini hasilnya harus 0. Karena distribution faktornya 0,5 ya berarti gampang ya, 100 berarti dibagi min 50 dan min 50. Setelah itu kita limpahkan gitu ya, limpahkan yang B ke A, B ke C, C ke B, C ke D. Gitu terusnya sampai Anda dapatkan sigma momen di B dan di C sama dengan 0 ya. Kalau ada yang kiri 60, yang kanan min 60, ini sudah 0. Artinya perhitungan tabel distribusi Anda sudah selesai. Jadi di sini berapa kali Anda melakukan distribusi ini tergantung dari sigma momennya. Nah, setelah itu kemudian Anda balik lagi ke free body diagram ya, free body diagram. Free body diagram, jadi masing-masing elemen AB dan elemen CD Anda cari gitu ya. Tadi Anda sudah punya 60 kilonewton meter gitu ya. Tadi kan Anda mengasumsikan fixed end momennya 100. Nah, ternyata setelah Anda lakukan momen distribusi didapatkan untuk yang atas ini 60, yang bawah 80 ya. Yang ini sama ya, hanya arahnya saja Anda perlu perhatikan. Kemudian dari sini Anda bisa mencari AX gitu kan. Anda bisa mencari AX. Dari perhitungan biasa ya, seperti di statika, mencari AX. Kalau ada seperti ini, Anda bisa cek gimana caranya mendapatkan AX. Nah, setelah itu Anda menggunakan sigma gaya arah X itu sama dengan 0, dengan asumsi kalau gaya ke kanan itu positif, gitu kan. Jadi tanda ini artinya kalau gaya arah kanan itu positif. Nah, di sini sudah tahu ya, AX-nya 28, DX-nya 28. Nah, R aksennya itu berarti kita bisa hitung ya, R aksen sama dengan 56 kilonewton. 56 kilonewton. Tadi R-nya, yang pertama R-nya adalah 0,92 arahnya ke kiri. Sekarang R aksennya 56. Nah, kita sudah dapatkan di sini R dan R aksennya. Kita ingat lagi bahwa tadi kita punya persamaan ini ya, kita punya persamaan R ditambah C1R aksen sama dengan 0. Kenapa hanya ada satu? Karena hanya satu tingkat ya, satu tingkat. Jadi kalau hanya satu tingkat hanya ada satu gitu ya. Kemudian dari sini Anda bisa cari C1-nya. C1-nya gampang ya, berarti 0,92 dibagi 56. Nah, sekarang Anda bisa mencoba ya, Anda bisa mencoba mencari dan memasukkan seluruh momen-momen yang terjadi di dalam idealisasi struktur yang akan kita analisis gitu kan. Tadi kan Anda punya ini ya, portalnya kan yang ada di sebelah kanan ini kan tadi. Itu sama dengan 1 ditambah 2 dikalikan dengan C1 ya, dikalikan dengan C1. Angka-angka ini dari mana? Ini yang tadi kita sudah hitung menggunakan metode cross dan kita cari reaksi tumpuannya gitu ya. Masih ingat ya? Kalau enggak ingat nanti bisa dicek pada slide-slide sebelumnya. Nah, dari sini ini kan menjadi sudah kita dapatkan hasilnya. Setelah itu kita cari reaksi tumpuan totalnya ya, reaksi tumpuan totalnya.
Kemudian kita gambarkan bending moment diagram. Bending moment diagram atau BMD. BMD-nya dari mana ya? Momennya kan tadi kita sudah hitung ya. Di situ ada 1,57, 4,79. Nah, tinggal Anda plotkan saja di sini ya. Tinggal Anda plotkan saja. Kemudian deflected shape-nya. Deflected shape itu adalah bentuk defleksi yang terjadi akibat beban-beban yang bekerja gitu ya. Jadi bentuknya seperti yang ada di dalam slide Anda yang garis putus-putus warna merah. Kemudian di sini hati-hati ya, ada yang warna kuning. Itu nanti kalau di dalam pekerjaan Anda juga harus dibuat ya, deflected shape-nya yang warna kuning itu ya. Nanti Anda bisa menggunakan tanda, kemudian Anda tuliskan di situ ini adalah inflected point gitu ya. Kalau yang kuning itu disebut sebagai inflected point. Jadi itu adalah poin pembalikan atau titik pembalikan dari bentuk yang misalnya ini melengkung ini ke atas, terbuka ke atas menjadi terbuka ke bawah gitu. Jadi kalau ada perubahan bentuk di sini kan dia berubah di sini, ini disebut sebagai inflected point. Nah, oke, mungkin ini saja penjelasan tentang aplikasi metode cross untuk portal bergoyang gitu ya. Saya coba berikan satu contoh soal agar Anda bisa terbayangkan bagaimana aplikasi metode ini untuk menganalisis struktur portal yang bergoyang. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.